teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Safitri, NIM 352003. Berdirinya saya di sini sebagai moderator dalam kelompok ini, yaitu kelompok yang pertama dengan judul Tipologi Kepribadian Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila. Berikut adalah pemateri yang pertama, yaitu Mbak Fadilatul Hasanah. Yang pertama ada pengertian Pancasila dan budaya. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Kemudian ada budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada persatuan Indonesia. Contohnya adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 5 atau yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, seperti saling tolong-menolong dan saling menghormati antara satu sama lain, dan juga dalam memperlakukan seseorang itu tidak membeda-bedakan, seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita yang kedua. Baik, selanjutnya saya Safati Mumtasya NIM 352002 akan menjelaskan tentang relevansi makna Pancasila dalam perspektif psikologi sofistik dengan pembentukan kepribadian manusia Indonesia. Yang pertama, ada sila pertama. Makna sila pertama dalam perspektif psikologi sofistik relevan dengan nilai-nilai religius, jujur, dan toleran. Berikutnya ada sila kedua. Makna sila kedua dalam perspektif psikologi sofistik mendorong seseorang untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, baik kepada pribadi, orang lain, dan lingkungan. Sila ketiga. Makna sila ketiga dalam perspektif psikologi sofistik relevan dengan nilai-nilai disiplin, bersahabat atau komunikatif, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Sila keempat. Makna sila keempat dalam perspektif psikologi sofistik relevan dengan nilai-nilai demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, dan gemar membaca. Yang terakhir, sila kelima.
Makna sila kelima dalam perspektif psikologi sofistik relevan dengan nilai-nilai kreatif, mandiri, peduli, sosial, dan peduli lingkungan. Terima kasih. Oke, selanjutnya tipologi kepribadian berdasarkan budaya. Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu. Misalnya, karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, dan seterusnya. Ada beberapa tokoh yang di dalam teorinya menggunakan dasar kebudayaan, yaitu yang pertama ada Reisman, yang kedua ada Spenger, dan yang ketiga ada V.N.A. Yancey. Tipologi kebudayaan menurut Reisman, ia hanya menggolongkan manusia ini atas 3 golongan, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang pribadinya ditentukan oleh tradisi. Yang kedua ada orang yang membiarkan dirinya dipimpin oleh rohaninya, dan yang ketiga ada orang yang mendasarkan dirinya pada norma-norma yang dikemukakan oleh orang lain kepadanya. Sedangkan tipologi menurut Spenger. Menurut Spenger, kehidupan manusia ini dipengaruhi oleh 2 macam kehidupan jiwa, yaitu jiwa objektif dan jiwa subjektif. Menurut Spenger, manusia ini dapat dibedakan atas 6 nilai kebudayaan, yaitu 1. Ekonomi, 2. Politik, 3. Sosial, 4. Ilmu pengetahuan, 5. Kesenian, dan yang terakhir agama. Dan inilah yang menentukan tipe manusia itu 6 tipe manusia, yaitu manusia ekonomi, manusia politik, manusia sosial, manusia pengetahuan, manusia kesenian, dan manusia agama. Sedangkan tipologi W dan E. Tipologi W dan E agak berbeda dalam penggolongannya karena didasarkan pada unsur geologi dan unsur tubuh. Unsur geologis, keadaan tanah tertentu mempengaruhi pula kehidupan seseorang lewat air tanahnya yang menghidupi penghuni-penghuninya. Dan yang kedua ada unsur tubuh, juga kehidupan seseorang tertentu dipengaruhi oleh kelenjar-kelenjar tubuhnya, misalnya kelenjar gondok, anak kelenjar, dan kelenjar-kelenjar yang lain. Dengan hanya mendasarkan kedua faktor tersebut, W dan E juga menggolongkan manusia atas 2 tipe pula, yaitu tipe T dan tipe BT. Adalah singkatan dari tetanid dan B adalah singkatan dari bestoid. Tipe tetanid memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada muka pucat, kemudian selalu bersuasana sedih, mata kecil dan dalam, tanggapannya tak bergerak, pendiam, selalu curiga pada orang lain, dan segala sesuatunya dipandang berat. Kemudian tipe bestoid memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mukanya terbuka, wajahnya mudah berubah, matanya hidup dan melotot keluar, tanggapannya bergerak, banyak berpendapat, dan mudah bergaul dengan